Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu ala jamil ala wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtasallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah, wabil khusus para ustaz, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari dan yang tadi sudah dibaca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah pada tema pertemanan, bagaimana sikap kita terhadap kenalan. Orang yang bukan sahabat karib, bukan juga kerabat, dia hanya kenal biasa saja dengan kita. Ada di halaman 236. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa idza ra'aita minhum karamatan wa khairan fashkurillaha alladzi habbabaka ilaihim. Wa idza ra'aita, dan jika engkau melihat minhum dari mereka, pada diri mereka engkau melihat karamatan, kemuliaan, wa khairan dan kebaikan, fashkurillaha, maka bersyukurlah kepada Allah, alladzi habbabaka ilaihim, yang menjadikan engkau disukai, ilaihim, di sisi mereka. Wa idza ra'aita minhum syarran, dan ketika engkau melihat dari mereka, dari kenalanmu, engkau melihat syarran, keburukan, fakilhum, maka pasrahkanlah mereka ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wasta'idz billahi, dan mohon perlindungan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah min syarrihim, dari keburukan mereka. Wala tu'atibhum, dan janganlah engkau mencaci mereka. Wala taqul lahum. Sampai di situ pertemanan kita dengan kenalan atau hubungan kita dengan orang yang hanya sekedar kenal saja. Kemarin sudah kita bahas, ada orang yang cuma kenal kita sekedarnya saja, kita juga begitu, kenal dia sekedarnya saja. Saat kita melihat ada satu hal yang tidak layak menurut pandangan kita, itu ngapa orang ya maghrib begini masih belegot aja, waktunya azan dia main layangan. Maghrib main layangan, bu. Maghrib main layangan. Ya mungkin tanggung dia lagi pengen nurunin. Nah kalau yang seperti itu dia dilakukan karena sesuatu yang ketidaktahuannya dia. Dia nggak tahu keutamaan sholat di awal waktu. Hanya seperti itu, biarin aja. Itu hal-hal yang sifatnya dilakukan karena dia nggak tahu. Tapi kalau sesuatu yang umumnya sudah tahu orang, yang namanya judi itu haram, yang namanya minuman keras itu haram. Kalau yang seperti itu kita harus menasihati juga, dan nasihatnya dengan nasihat yang baik, jangan kasar, jangan terlalu keras, karena kalau keras ini kenalan kita pasti mental, pasti dia makin jauh. Kalau memang jelas-jelas satu kemaksiatan atau dosa yang dia pasti tahu tapi tetap dilanggar, tegur pelan-pelan. Tapi kalau belum jelas-jelas itu maksiat tapi dia lakukan karena ketidaktahuannya, seperti tadi dia nggak tahu keutamaan sholat di awal waktu, makanya maghrib masih nurunin layangan, masih nurunin apa namanya uang ya, dan keuangan masih begitu, masih dia turunin. Biarin aja, dia belum tahu ini, anggap aja dia belum tahu ilmunya sholat di awal waktu, nggak usah dia apa-apain. Ini kalau kita melihat sesuatu yang tidak layak atau yang kita nggak srek dari perilaku mereka. Nah sebaliknya, barusan kita baca,
Kalau kita melihat pada diri kenalan kita, ini ada kebaikan. Ini orang yang kenal kita, padahal sekedarnya aja, tapi kok sama kita demen banget. Kalau kita ke sana, ini dilayani. Ketemu kita juga pasti kita disapa dan sapaannya benar-benar hangat. Seolah-olah dia itu memang demen sama kita, dia itu cinta kepada kita. Padahal kenalan biasa aja. Kalau kita melihat seperti ini, ada orang sekedarnya kenal kita, tapi kok dia cinta atau dia senang kepada kita, maka syukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah yang membuat kita itu disukai oleh orang itu. Sama seperti Bapak Ibu di sini kan semua banyak penggemarnya ya. Fansnya kan banyak. Saya yakin fansnya itu kenalan biasa kan, nggak ada yang tahu. Yang banyak penggemarnya, yang banyak fansnya, ya kalau itu penggemar, itu fans benar-benar senang sama kita, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah menjadikan kita orang yang disenangi mereka. Jadi kita dilayani, ketemu kemana-mana juga ditegur, kadang-kadang didahuluin orang mau pada antri, tapi gara-gara kenal sama kita beli ayam geprek diduluin. Ada kan tukang ayam geprek yang kenal sama kita misalnya, nah ini dia dulu layani nih. Alhamdulillah, kalau ada yang seperti itu, dia benar-benar baik kepada kita, bersyukurlah kepada Allah yang telah menjadikan kita ini disenangi oleh mereka. Sebenarnya Bapak Ibu, orang memuliakan kita, padahal kenal kita aja, tapi orang memuliakan kita, memuji kita, itu bukan karena kita cakep, bukan, jangan kegeeran, tapi karena Allah lagi menutupi kekurangan kita. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah, segala puji bagi Allah. Itu maksudnya segala puji hanya milik Allah, bukan milik orang yang lagi muji kita, bukan. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, itu maksudnya segala puji bagi Allah yang sedang menutupi kekurangan diri kita, sehingga orang ini kok bisa demen sama kita. Kalau nggak seperti itu, pasti dia nggak bakal demen sama kita. Kenapa ada cinta kasih? Kenapa ada suami sayang sama istri, istri sayang sama suami? Ada guru sayang sama murid, murid juga hormat sama guru. Itu karena ada yang Allah tutupin. Coba Bapak Ibu kalau tahu jeleknya saya yakin saya sampai di sini pada kabur. Ngaji apaan Ustaz begitu? Orang kalau bangun tidur juga rebek banget orangnya. Ibu nggak pernah tahu saya bangun tidur kan? Ditutupin sama Allah itu. Gitu, saya juga nggak pernah tahu Bapak gimana kalau lagi ngadat. Bapak kalau lagi ngamuk sih kan nggak tahu. Mungkin ada yang lempar gelas, ada yang banting piring, lagi ditutupin Pak. Lagi ditutupin. Makanya karena ditutupin oleh Allah, kekurangan-kekurangan kita ada yang namanya cinta kasih, sayang menyayang antara guru dengan murid, antara suami dengan istri. Kalau dibuka semuanya, itu pasti nggak ada yang namanya persahabatan, nggak ada yang namanya cinta kasih. Kenalan juga begitu. Ada kenalan, padahal hanya sekedar begitu aja kenal. Dia ternyata memuliakan kita, benar-benar kita diperhatikan, diopeni kalau ketemu sama kita. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah menutupi aib-aib kita, sehingga kita disuka atau disenangi sama kenalan itu. Ini pertama, kalau dia orang yang kenalan ini, orang yang memuliakan kita, benar-benar mengerahkan semua kebaikannya ini untuk kita. Nah kebalikannya yang kedua di sini, jangan lupa juga kalau kenalan kita ini ternyata punya banyak sisi buruknya. Kalau ketemu kita mukanya merengut, asem. Ya kecut, tahu kecut Bu? Iya, kadang ada yang serem, ketemu kita boro-boro senyum, pokoknya angker banget, kayak batu nisan. Kan serem itu, nggak menegur. Nah kalau kita melihat ada yang buruk dari sisi kenalan kita, maka jangan langsung dicela di situ, biarin aja. Kita kan nggak tahu, mungkin waktu dia merengut kita nggak tahu di rumah dia lagi ada beban masalah, anak belum bayaran, istri minggat, kan lagi banyak masalah kalau gitu. Ya terus utang juga, debt collector udah berapa kali datang ke rumah, makanya dia merengut aja. Kan kita nggak tahu, banyak hal-hal yang kita nggak tahu menyebabkan orang ini bersikap buruk pada kita. Jadi jangan langsung dicela atau jangan langsung diomelin di tempat itu, jangan. Ada beberapa
urutan Bapak Ibu terhadap kenalan ini. Kalau kita melihat ini orang kenalan kita, orang yang kenal kita dan kita kenal dia, bukan teman akrab, bukan, tapi berlaku buruk kepada kita. Pertama, jangan kita marahi atau kita omelin langsung depan dia, jangan, biarin aja. Kalau kita mau ngedumel, mau gerutu, di belakang aja, tapi bukan gibah ya Pak Ibu, bukan gibah, kita cuma sekedar ngedumel. Jadi begitu orang itu nggak ada, ya kita sambil jalan aja, ada orang kok begitu ya, gitu aja udah. Tapi jangan terus jadi bahan gunjingan, jangan. Cukup kita, kok ada ya orang begitu, mukanya kecut banget, kok ada ya orang begitu, kok muka serem banget, padahal saya udah senyum yang semanis-manisnya senyum saya, tapi dia kagak balas senyumnya, gitu aja udah. Jadi jangan langsung di depannya, itu lebih baik daripada kita mencaci dia di depan umum. Lebih baik kita simpen aja dan kita ya diluapkan sendirian saja, diluapkan sendirian. Ini cara yang pertama. Jangan jadi status. Status itu mirip-mirip dengan gibah itu, status. Itu yang baca nanti ya 3.000 kontak WhatsApp kan ada 3.000, itu baca semuanya. Oh ini ya, gue tahu yang dimaksud nih, ini mah yang di depan sekretariat RW nih. Siapa lagi kalau begitu jadinya tahu nggak boleh. Jadi cukup kita melampiaskan kekesalan kita sendiri saja di sini. Ini cara yang pertama. Kalau memang kita bertemu dengan kenalan dan kenalan itu banyak sisi buruknya terhadap kita. Kemudian yang kedua, kalau mau negor, jangan negor dengan kata-kata yang lugas atau gamblang, dikata begitu aja jangan, pakai sindiran. Pakai sindiran aja. Iya, kiasan-kiasan. Ya dia mukanya asem banget. Bang, teh manis, biar muka abang rada manis. Gitu aja. Mukanya serem banget, angker banget. Bang, nih ada kemeja warna pink, biar abang nggak terlalu serem pakai pink. Kalau pakai pink kan jadinya keren, jadinya nggak terlalu serem kan. Itu yang bikin orang itu kelihatan serem, warnanya nggak ada Bapak Ibu. Kalau ada warnanya, warna pink misalnya, warna oranye, nggak terlalu serem. Orang lagi serem-seremnya dia coba pakein pink deh, jadi unyu-unyu. Jadi lucu. Bang, nih baju nih buat abang pakai, dah pink cakep. Ya abang muka serem amat kalau pakai pink, jadi nggak tapi serem. Nah namanya nyindir nih, sambil ketawa kita. Jadi jangan dicaci, jangan. Lebih baik kita kalau mau mencaci atau mau kita ngomel sendirian aja. Yang kedua, kalau mau ngomel tapi jangan dengan omelan atau cacian yang jelas, lugas, gamblang, jangan. Dengan sendirian aja kayak model-model tadi. Disindir pakai teh manis biar mukanya nggak terlalu asem. Sindiran itu penting. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau ternyata dengan sindiran itu juga belum bisa, misalnya disindir juga dia kayaknya nggak bisa, maka jangan ngomong langsung. Kalau ngomong langsung itu biasanya orang saat itu memang dia lagi naik-naiknya, darahnya lagi naik, dia lagi emosi. Ntar aja, tapi kirim WA aja. Bang, tadi saya ketemu abang, kenapa sih ya? Kayaknya ini banget, pusing banget. Tulisan itu lebih baik dibanding ngomong langsung. Pakai tulisan. Ini cara yang ketiga. Mukatabah daripada musyafahah. Lebih baik nulis dibanding ngomong. Ini cara yang ketiga. Nah, kemudian tiga cara ini ya bisa kita terapkan kalau ada kenalan kita yang perilakunya buruk, yang kita merasa tidak nyaman dengan perlakuan dia kepada kita. Ini dengan cara sendiri. Yang penting prinsipnya jangan langsung marah kepada dia, jangan langsung menghakimi dia, karena kita nggak tahu. Mungkin dia lagi ada masalah di rumah, karena dia nggak tahu. Mungkin dia lagi ada beban pikiran. Kalau orang ada beban pikirannya kan jadinya kelihatan di mukanya asem. Kalau Bapak Ibu sini mah semua senang semuanya ya. Nggak ada pikirannya semua. Yang pada ada pikirannya Pak Ibu. Alhamdulillah pada senang-senang semua di sini mah, nggak ada beban pikiran. Orang tuh bisa muka asem, mukanya serem tuh biasanya ada beban pikiran. Kita nggak tahu pikirannya apa, maka jangan langsung dihakimi.
Nah, setelah itu, setelah kita mencoba untuk sabar, tidak langsung menghakimi, tidak langsung ngomel di depan dia, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Pasrahin aja kepada Allah. Ya Allah, kalau dia punya beban, kalau dia lagi ada masalah, ringankan masalah dia. Gitu kita doain. Doa tanpa dia dengar, Pak, Bu. Jadi doanya doa setelah dia tidak ada. Maksudnya tidak di hadapan dia doanya. Kita jalan, ya Allah, kalau dia lagi punya masalah sampai bikin mukanya asam kayak begitu, ringankanlah masalahnya. Ya Allah, kalau dia memang lagi ada beban pikiran sampai mukanya itu kusut banget, kusut kayak cucian kotor, maka beban pikirannya ringankanlah beban pikiran. Kita doain, pasrahkan kepada Allah, ya. Kemudian kita doakan supaya Allah meringankan mereka. Dan mohon perlindungan pada Allah. Ya Allah, lindungi saya dari keburukan-keburukan makhlukmu. Itu mohon perlindungan penting. Karena kenalan, meskipun kenalan, kadangkala kalau kita salah-salah langkah menyikapinya, ini kita lupa juga mohon perlindungan kepada Allah. Ini kadangkala bisa berlanjut ya seperti itu, naudzubillah. Ini cuma gara-gara kenal begitu aja kita salah langkah sikap kita, kadangkala jadi permusuhan. Dan permusuhan, ada permusuhan depan, ada permusuhan belakang, Bu. Orang yang nggak berani depan main belakang. Tahu main belakang, Mas Toro? Nggak berani di depan, coba ngomelin Ustaz Maman depan nggak berani. Akhirnya dia main belakang. Dikirim dah pulsa maksudnya. Kalau di Jakarta sih nggak ada ya. Di Jakarta paling ada kirim kuota, kirim pulsa paling. Kalau nggak COD. Kalau di sono, di desa-desa masih ada tuh kirim, kadang merah bola atau jatuh ke rumah. Ya, Banaspati. Cuma gara-gara itu salah sikap, hati-hati. Maka kita tetap harus di sini wasta'id billahi min syarrihim. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mereka ini, orang-orang yang mengenal kita ini. Jangan langsung mencaci mereka. Kalau dicaci di depan umum, langsung di hadapan mereka, ini khawatirnya sakit hati. Tadi saya bilang, kalau sakit hati nggak berani lawan langsung, di depan nggak berani, main belakang dia. Makanya perlu juga perlindungan, perlu zikir-zikir kayak malam Sabtu begini, ada Yasin, tahlil, baca Al-Falaq, An-Nas. Ini paling dia bisa melindungi kita dari keburukan-keburukan yang dikirim itu. Amin nggak Pak? Amin. Amin aja dulu, nungguin bule. Wala taqul lahum, dan janganlah engkau berkata kepada kenalanmu yang perilakunya buruk tadi, jangan kau ucapkan lima lam ta'rifu haqqi, kenapa kalian tidak mengenal hakku, tidak mengenal privilege atau keutamaanku. Wa ana fulan ibnu fulan, padahal saya anaknya fulan, padahal saya adalah fulan anaknya fulan. Wa ana fadilu, dan saya adalah orang yang utama fil ulumi, dalam keilmuan. Jangan ngomong kayak begitu. Fa inna dzalika, karena sungguhnya ucapan itu min kalamil hamqo, termasuk ucapan orang-orang bodoh. Hamqo itu bodoh, kebangetan bodoh banget. Wa syaddun nasi hamaqatan, dan manusia yang paling buruk, yang paling parah kebodohannya, man yuzakki nafsahu, adalah orang yang menganggap suci nafsahu, dirinya, wa yuthni 'alaiha, dan orang yang memuji atas dirinya sendiri. Kenalan mukanya asem, kenalan kadang-kadang ketemu kita apa aja dibanting sama dia, ya jalannya juga kasar, pokoknya nggak ada halus-halusnya. Ya orang bukan kerabat, bukan sahabat juga, dia begitu, udah pasrahin kepada Allah aja. Jangan terus dicaci, apalagi sampai bilang begini, ente nggak tahu siapa aneh. Jangan tuh. Hormatin dong saya kan anaknya Pak RW. Jangan. Anda fulan ibnu fulan, ente nggak tahu siapa saya ya? Saya kan anaknya Kiai Anu. Jangan. Ente nggak tahu siapa saya ya? Saya kan ini, saya kan ya Manto bin siapa? Ya saya kan Manto bin Said, ada alnya lagi, almarhum
Saya kan nih nggak tahu, nggak bisa ngormatin orang. Saya kan orang mulia. Kenapa itu bersikap gitu sama saya? Kasar, muka asam, jangan ngomong gitu. Itu orang bodoh yang cuma ngomong itu. Orang yang ngomong bahwa ini saya orang mulia, bu ya dimuliakan. Ini saya orang yang punya keutamaan dalam segi ilmu, maka tolong utamakan saya. Jangan bersikap seperti itu. Orang yang ngomong gitu itu orang bodoh. Karena orang bodoh itu orang yang menganggap dirinya itu suci atau dirinya itu paling bersih dibanding orang lain. Nabi Musa aja ditegur, Bu. Nabi Musa waktu ditanya oleh Allah, Musa, ada nggak orang yang lebih pintar dibanding kau di dunia ini? Dipikir-pikir sama Nabi Musa. Emang saat itu paling cerdas Nabi Musa. Bani Israel semuanya ya kalah semuanya. Bani Israel yang terkenal orangnya cerdas-cerdas, pilihan Allah. Jelaskan Bani Israel itu walaqad faddalna Bani Israila 'alal alamin. Nabi keturunan Israel atau keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Yakub bin Ishak ini memang diutamakan oleh Allah, cerdas-cerdas. Nah, Nabi Musa itu paling cerdas. Ditanya sama Allah, Musa, ada nggak kira-kira yang lebih cerdas, lebih pintar daripada engkau? Nabi Musa kemudian diam sejenak. Yang namanya Nabi itu pasti yang paling cerdas di antara kaumnya. Pasti itu Pak Ibu. Nabi itu pasti paling cerdas di antara umatnya. Dia paling cerdas. Nabi Musa mikir, dijawab, nggak ada ya Allah. Ya paling cerdas saya nggak ada lagi. Jalan Musa ke sana. Disuruh oleh Allah jalan sama muridnya namanya Yusa. Ya, kemudian jadi nabi juga. Jalan kemudian di sana bertemu dengan seseorang. Orangnya ini ya nggak disangka-sangka dah. Penampilannya biasa-biasa aja. Ketemu, ini Musa kata Allah, ini orang yang lebih pintar dibanding kamu. Maka bergurulah engkau pada dia kata Allah. Berguru Nabi Musa pada orang itu. Kata orang ini, jangan, engkau tidak akan kuat dan engkau pasti ngeyel, engkau pasti ngerengkel kalau ikut belajar atau menimba ilmu dengan saya. Benar. Pertama, ini orang di pelabuhan pengen nyebrang, naik kapal cakep-cakep dibolongin sama ini. Orang yang jadi gurunya Nabi Musa dibolongin. Marah Nabi Musa. Maksud sampean apa ini? Perahu cakep-cakep kok. Perahu cakep-cakep dibolongin. Ini namanya mau nenggelemin kita semuanya nih. Satu, kata gurunya, saya bilang juga apa? Kamu gak bakal kuat. Itu ada di surat Al-Kahfi. Saya bilang juga apa? Kamu tidak akan kuat. Sampai di pelabuhan, sampai di tempat ya seberangnya, kemudian turun. Nah di sana Nabi Musa dan gurunya ini bertemu dengan anak kecil. Anak kecil diangkat sama gurunya, kemudian ditekak gitu, dicekek, diangkat, dibunuh. Marah Nabi Musa, marah. Ini maksud sampean apa ini? Ini anak gak salah apa-apa. Kok tiba-tiba dibunuh begitu aja? Saya bilang apa? Kamu gak bakal kuat ikutin saya, kata gurunya Nabi Musa. Nah kemudian setelah itu ketemu, jalan capek, udah lewat lautan, kemudian ketemu anak, bikin emosi juga, panas cuacanya, mana nggak ada Alfa, nggak ada Indomaret, boro-boro ada Koperasi Merah Putih, belum ada semuanya dagangannya, jualannya, capek, istirahatlah Nabi Musa dengan gurunya ini. Istirahat di sebuah bangunan. Ini bangunan udah mau roboh, udah mau ambruk. Ayo kita beresin, kata gurunya. Kita bangun lagi, kita tegakin lagi ini. Ini rumah yang pengen hancur ini, kita bangun lagi supaya jangan sampai hancur. Selesai bangun, nggak ada orang kampung yang ngasih minum, kagak ada. Mau minta juga gengsi, namanya Nabi, nggak minta. Tapi yang enak nih kalau begini, Nabi Musa batin. Ini boya seperti ini, kata Nabi Musa. Nggak ngebatin, ngomong pada gurunya. Ini boya kalau kita udah kerja di sini, itu kan orang kampung ada, masa nggak ada yang mau ngelayanin atau nggak ada yang menjamu kita si guru? Kata gurunya, 3 kali kita pisah. Nanti saya akan jelaskan 3 peristiwa itu. Lihat Musa, yang pertama, kenapa aku lobangi kapal itu?
kamu protes, itu akan menenggelamkan. Lihat, di pelabuhan tempat kita sampai, saat kita berlabuh di seberang sana, di sana itu ada perampok, komplotan perompak yang ngambil perahu-perahu yang bagus. Ini perahu ini saya bolongin supaya nggak diambil. Kasihan orang ini baru beli, baru punya perahu bagus, diambil dirampas. Makanya saya bolongin. Alhamdulillah nggak jadi diambil karena pada bolong-bolong perahunya. Kemudian lihat anak itu Musa, kamu protes juga. Itu anak yang saya cekek, itu anak yang nanti gedenya jadi anak durhaka. Padahal bapak ibunya orang soleh dan dia pasti akan bikin celaka bapak ibunya. Makanya daripada bikin celaka, saya bunuh duluan. Dan itu bukan dari kemauan saya, itu perintah Allah, kata gurunya. Kemudian yang ketiga Musa, itu rumah yang udah pengen roboh, kita bangun, itu rumah anak yatim. Di dalamnya itu ada harta peninggalan bapaknya dipendam. Di situ saya pengen ini anak yatim sedang diurus sama orang. Saya pengen nanti ketika dia sudah dewasa balik ke rumah ini, dia masih bisa menemui itu ada benda atau peninggalan di bawah rumah itu. Itulah rahasia-rahasia yang kamu tadi ngeyel dan gak sabar Musa. Itu Nabi Musa dengan gurunya. Ada yang tahu gurunya siapa Pak? Nabi Khidir alaihissalam, yang sekarang masih ada. Masih ada Bu, Nabi Khidir. Nabi yang masih ada itu 3. Nabi Ilyas sama Nabi Khidir di bumi. Satu lagi Nabi Isa di langit. Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ini nama aslinya Balya bin Malkan. Panggilannya kunyahnya Abul Abbas. Abul Abbas Balya bin Malkan. Ini ketemu sama Nabi Ilyas setahun sekali. Ketemuannya di Padang Arafah ketika wukuf, jadi saat musim haji. Nabi Ilyas ketemu dengan Nabi Khidir, bertemu membicarakan apa saja dalam pertemuan itu, kemudian berpisah. Dan sebelum berpisah pasti baca doa. Doanya doa yang sering kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, ma min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Itu doa yang dibaca Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir ketika ketemu setahun sekali di Padang Arafah. Kalau bisa nyari, nyari ntar. Kalau kita wukuf, kalau kita haji, berangkat tahun berapa Ustaz? Waduh, masih lama. Jadi, ya nggak tahu ikut rombongan berapa itu Nabi Khidir sama Nabi Ilyas, tapi masih ada. Nabi ini gurunya Nabi Musa, namanya Nabi Khidir alaihissalam. Jadi jangan merasa bahwa kita itu paling mulia atau paling hebat, paling utama. Nabi Musa aja ditegur waktu merasa bahwa saya yang paling pinter. Akhirnya dihadirkan oleh Allah orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, ternyata lebih pinter dibanding Nabi Musa. Namanya Nabi Khidir alaihissalam. Dengan kenalan juga begitu. Dengan kenalan, namanya orang baru kenal sekedarnya sama kita, nggak tahu siapa kita, nggak tahu kita itu keturunan siapa, nggak tahu kalau kita ini darah biru. Namanya kenalan, kalau dia nggak memperlakukan kita sewajarnya, ya biarin aja, namanya juga nggak tahu. Jadi dimaklumi saja, jangan terus kita kecewa, kemudian kita ngaku-ngaku saya ini keturunan, saya ini Raden Ngabei Loring Gardu. Jadi sebelah utaranya Gardu rumahnya. Raden Ngabei Loring Gardu. Gardu apa mas? Gardu distrik. Saya nggak dihargai, sampai nggak tahu siapa. Saya ini Ustadz Maman, gelarnya Raden Ngabei Loring Gardu. Gardu PLN. Boya dimuliain ya, namanya nggak kenal. Kalau dia nggak muliakan kita ya biasa aja, jadi jangan cepat kecewa. Wa'lam annallaha ta'ala la yusallituhum 'alaika illa lidzambin wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.